pernah punya jantan itu umur 3 bulanan. Ya. Jantannya umur 3 bulanan, betinanya umur 5 bulanan. Itu saya masukkan kandang produksi. Ya, jadi umur 3 bulan setengah. Jantannya itu dorong ekor. Tapi betinanya harus siap ya. Ini produksi. Walaupun pertama kali kawin itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Oke, kali ini kita membahas tentang perkutut yang sulit produksi, alias meskipun nelur tidak sesuai dengan keinginan kita, ataupun sudah nelur angklem tapi tidak bisa menetas. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana? Oke, yang baru tonton channel Hanawi, silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe ya. Nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload ya. Bagikan ke teman Anda, kalau teman Anda memang mau ternak perkutut, insya Allah informasi yang saya sampaikan ini valid sesuai dengan pengalaman yang saya dapat dari berternak. Bukan cuma teori saja ya, tapi memang pengalaman perjalanan ternak saya ya. Pokoknya kita saling sharing, belajar bersama ya. Kalau ada salah kata ya mohon dimaafkan ya, jenenge wong akeh omongin tetep akeh salah, wis kunci. Oke, yang pertama, ketika perkutut Anda itu kurang ataupun sulit produksi, itu coba kasih obat pendongkrak birahi yang saya katakan di kemarin ya, Vitacik dan stimulan. Itu Anda ketik di pencarian saja ataupun di beranda YouTube saya, obat pendongkrak birahi, cara meracik obat pendongkrak birahi. Nanti akan muncul video saya. Nah, takarannya itu enggak pasti teman. Jadi kalau teman-teman takarannya berapa gram dan lain-lain, itu tergantung posisi perkutut Anda. Jadi kalau perkutut Anda itu sekiranya birahinya kurang sama sekali, enggak bekur sama sekali, kok ngendok, kok nelur, ya takarannya tambahi. Tapi intinya itu stimulan dan Vitacik itu bandingannya 2:1 ya. Misalnya kalau Vitaciknya 1 sendok, ini umpama saja ya 1 gram lah, Vitaciknya 1 gram, berarti stimulannya 2 gram ya. Anda beli di toko-toko obat itu murah sekali, 1 saset itu kalau nggak salah sekarang sekitar 2.000. Itu bisa buat burung berapa puluh pasang. Kalau cuma 2-3 pasang, pakai sedikit-sedikit 2 gram sampai berapa kali kan itu. Nah, cara meraciknya sudah ya 1:2. Dan saya katakan lagi, obat ini bekerja cuma maksimal 3-4 jam. Jadi jangan sampai diberikan sehari penuh. Nah, untuk maksimalnya langsung bisa Anda kasih ke perkutut Anda dengan cara dikasih botol, dikasih minuman langsung. Itu bisa. Ataupun dikasih minum juga bisa. Tetapi kalau dikasihkan air minum, itu kalau bisa 3-4 jam diganti airnya. Oke? Paham ya? Nah, kalau yang over, yang nggak birahi, perkututnya cuma 1 saja, misalnya jantannya birahi, betinanya tidak. Nah, betinanya ini saja yang Anda kasih obat. Jadi jangan di air minum. Ambil betinanya, dikasih obat stimulan dan Vitacik tadi, masukkan. Nah, pemberian obat ini kalau bisa sebenarnya terbaik itu sore hari. Cuma saya sendiri sering ngasih di pagi hari karena ya keadaan saya, pekerjaan saya yang menuntut itu, nggak ada waktu di sore hari ya. Jadi tapi boleh Anda mengikuti saya, dikasihkan di pagi hari boleh. Cuma saya tekankan lagi, lebih baik itu dikasihkan di sore hari. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, biasanya obat ini reaksi sampai kurang lebih 1 minggu. Nah, pemberian obat ini sehari sekali selama 3-4 hari saja. Jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu saya takutkan malah terjadi over birahi balik. Ya, misalnya yang betina nggak birahi Anda kasih itu lebih dari 4 hari. Saya takutkan malah over balik, yang betina ngajar jantannya gantian. Oke.
berisik deh. Oke. Nah, selanjutnya por ayam teman. Jadi pemberian perkutut indukan ataupun siapan itu Anda perhatikan betul-betul. Kalau siapan biasanya itu kalau saya sendiri itu 3 hari sekali por ayam saya taruh di situ. Ya, jadi millet sudah ada, por ayamnya dikasih. Por ayamnya yang pertumbuhan, jangan petelur ya. Kalau petelur itu terlalu cepat naiknya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma terlalu cepat. Saya takutkan Anda tidak bisa mengontrol, nanti malah overbirahi. Ya, itu. Nah, selanjutnya untuk perkutut ini cepat produksi, teman. Ini yang paling penting. Yang paling penting yang pernah saya sampaikan di video-video yang lalu. Yaitu apa? Oke. Ini yang paling penting. Ini yang harus Anda perhatikan betul-betul adalah siapan ataupun indukan Anda yang sulit produksi lagi itu Anda tempelkan di indukan ya, di indukan sah alias ada anaknya. Kenapa ini harus dilakukan? Untuk memancing birahi perkutut tersebut biar cepat bertelur. Teori ini yang saya pakai ketika saya sudah jenuh dengan semua teori awal tadi. Dan teori ini juga Anda bisa praktekkan di perkutut-perkutut anak-anak Anda. Misalnya anak-anak Anda ada punya 10 pasang. Itu kalau bisa sampai kerobyok dekat indukan itu nggak masalah. Ya, nanti kalau sudah agak besar diambil. Nanti cepat biranya, teman. Jadi anak-anak perkutut itu kalau Anda sampingkan dengan indukan yang aktif itu akan cepat produksi. Saya pernah punya jantan itu umur 3 bulanan. Ya. Jantannya umur 3 bulanan. Betinanya umur 5 bulanan. Itu saya masukkan kandang produksi. Ya, jadi umur 3 bulan setengah. Jantannya itu dorong ekor. Tapi betinanya harus siap ya. Ini produksi. Walaupun pertama kali kawin itu jantannya indukannya bukan jantannya. Pertama kali kawin produksi itu cuma nelur 1. Tetapi alhamdulillah menetas. Nah, inilah teman, kenapa saya nyuruh jenengan semua. Solusi terakhir perkutut cepat produksi itu ya ditempel indukan sah. Duh Mas, kalau belum punya indukan yang sah gimana? Saya nggak bisa ngomong. Karena dari awal sudah saya tekankan ke teman-teman bahwa ternak perkutut itu harusnya beli indukan sepasang. Itu kunci, teman. Kunci. Kenapa harus beli indukan sepasang? Satu, ketika Anda mengalami sulit produksi itu bisa untuk pancingan perkutut Anda. Anak-anak Anda yang kurang birahi bisa untuk pancingan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa belajar lebih cepat membedakan jantan dan betina ketika punya indukan tersebut. Ya, belajar. Kui nenek contoh ini cepat. Anda mau belajar sehari semalam pun, kalau nggak ada contoh susah. Ya, sekali lagi susah. Nah, tapi kalau ada contoh sepasang saja, Anda punya anak-anak 10 atau 15 atau 20. Nah, ini cara membedakannya kuncinya ya di sepasang indukan Anda itu. Ini jantan atau betina. Nah, larinya kemana? Jantan atau betina? Dipadak nih indukan sing enek iki. Nah, Anda bisa perbandingkan di situ dengan cara terus-menerus, nanti akan cepat bisa. Nah, teori ini juga yang sudah saya pakai dari ternak awal untuk mencetak berapa ratus pasang. Itu ya teori ini. Kalau Anda nggak pakai ya monggo. Ya, jadi peternak awal sekali lagi itu kalau bisa beli indukan. Karena itu kunci dari perjalanan ternak Anda. Walaupun sesulit apa peternakan Anda, kalau Anda punya indukan sepasang, ini akan lebih mudah daripada Anda tidak punya indukan ya. Anda tidak punya indukan, itu kesusahan. Tapi kalau Anda punya indukan sepasang, itu akan mempermudah Anda dalam membedakan perkutut jantan dan betina. Sekian teman. Ya, semoga bermanfaat. Salam ngutut sopai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.